Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal mim mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama ta'amala lam Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu nazim wa sadaqa Rasulullah karim wa nahnu minas syahidi wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat-sahabatku yang berbahagia, wabil khusus kepada Ustadz Al-Hasani yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sampai malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun jauh di sana, namun kita dipersatukan melalui virtual ini. Alhamdulillah Al-Hasani bisa mempersatukan kita melalui program pembelajaran. Gitu kan? Hadirin peserta kelas malam yang saya hormati, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi bahwa malam hari ini kita akan adakan acara penutupan kelas malam, yaitu Gramatikal Al-Quran kelas malam, yaitu untuk kelas bulan Desember tahun 2021. Baiklah, mari acara kita malam hari ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih dengan bacaan basmalah. Insya Allah program kita ini diridhoi oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami mohon kepada Ustadz menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita selama 1 bulan di bulan Desember dan disambung beberapa hari di bulan Januari. Alhamdulillah bulan Januari sudah banyak kita berlatih. Mudah-mudahan para peserta bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran Al-Quran ini. Tafadhol Ustaz, dipersilakan. Syukran Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, dengan bergantinya hari dengan hari, berganti minggu ke bulan, tanpa terasa sudah berjalan kita bertemu selama kurang lebih 45 hari. Baru kemarin rasanya. Begitu cepat waktu berlalu. Namun memang waktu tidak bisa kita tahan, sehingga kita harus ikut pada waktu itu sendiri. Mungkin selama dalam kelas ya, kami sebagai yang dipercaya, yang dimanakan oleh Allah untuk memberikan materi-materi, mungkin ada hal-hal yang
bagi Bapak mungkin ada yang apa ya namanya berkesan tak apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan nanti menyampaikan semuanya, open aja, nggak ada masalah. Bagi kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah harta termahal kami saat ini. Teman kami nanti di akhirat sana. Teman kami sama pencinta Quran. Bapak dan Ibu sekarang sudah masuk manusia langka. Satu di antara 1.000 orang belum tentu paham Quran. Di luar pondok, 100.000 belum tentu paham. Betul-betul langka. Andaikan Bapak nanti ikut ini dan sampai memahami, bisa memenggal-menggal, sampai menerjemahkan, siap-siap jadi orang langka. Itu udah otomatis Pak, siap jadi orang langka. Jadi Bapak adalah aset termahal kami, karena udah langka. Kemudian, sebenarnya ini bukan penutupan Pak, cuman ada untuk sekedar beda aja. Beda antara kelas baru, kelas lama. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kita ada pertemuan, namun tidak ada perpisahan. Jadi bukan perpisahan ini. Hanya penyekatan, pembatasan aja. Bagi bapak-bapak yang ingin belajar lagi besok di kita di sini, tidak ada kata tidak. Silakan belajar lagi. Ada juga itu yang 1 orang bisa 3 kali, bahkan ada yang 4 kali, nggak ada masalah, Pak. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu, judulnya pendalaman bukan ngulang, pendalaman. Jadi bapak-bapak silakan gabung lagi nanti. Tapi bagi bapak yang pengen latihan silakan juga. Insya Allah ada petugas ataupun ada pengajarnya nanti pas di malam. Pagi ada pagi, malam ada malam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita bergaul, apa yang terasa sampai di mana juga memang Bapak, biar bagi kami menjadi sebuah perbaikan ya. Saya terus terang secara pribadi selalu berpikir Pak, secara pribadi berpikir selalu Pak, bagaimana bukan lagi kelas individu-individu, bagaimana supaya Pak Tasmudin bisa melihat titik itu. Terpikir tuh Pak. Akhirnya dibelikanlah oleh Pak Joni CS kemarin alat supaya itu bisa melihat titik Pak. Jadi perhatian kita betul-betul apa? Saya kadang-kadang secara pribadi sambil duduk-duduk menung-menung Pak gimana cara nerangin positif, optimisi, cepat karena masing-masing orang beda-beda bahasanya. Begitu juga kadang-kadang mau tidur tuh ingat Pak Madi Mudi. Di kepala saya terus terang Pak 24 jam itu Bapak aja gantian muncul kepala saya. Nggak ada lagi muncul yang lain. Saya nggak muncul lagi di kepala saya tuh teman-teman kantor, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, teman-teman SMP udah nggak ada. Yang ada di kepala itu menjelang tidur Pak Joko Suranto, Pak Joni Dharmajaya, Pak Saad Murdi, Pak Tasmudin. Bangun lagi itu loh, ingat lagi yang teman-teman di Zoom ini. Nggak ada teman-teman yang lain yang ingat. Kenapa? Karena sehari-hari kita di sini. Seperti yang saya bilang tadi, bapak-bapak adalah aset termahal kami. Yang kami pertanggungjawabkan sama Allah. Saksi. Kan kita pengajian, kita kan semua disaksikan. Nah, ini yang pertanggungjawab saya kepada Allah. Saya dititip oleh Allah semacam, kami dititip oleh Allah semacam ilmu yang kami sudah sampaikan kepada Bapak semuanya. Beritanya nanti kita rombongan nanti ke sana Pak. Satu bendera Al-Hasani. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Nah, jadi selama kita bergaul, ya mungkin dari saya ada hal-hal yang tak enak, lupa, Bapak bertanya kadang nggak terjawab. Nah, mungkin saya dibukakan pintu maaf saya sebesar-besarnya. Jadi silakan nanti Bapak-bapak selama bergaul kita, selama mengikuti kelas, apa yang Bapak rasakan silakan. Ya tanpa ada batasan, tanpa ada nggak perlu ada sungkam-sungkam, apa aja. Oh Pak Rizal ini kecepatan, Pak Rizal tulisannya kecil, nggak apa-apa. Biar nanti ke depannya saya bisa lebih memperbaiki diri. Karena terus terang masukan Bapak berharga bagi saya. Kita perbaiki terus, setiap ada masukan kita perbaiki terus. Selalu asal ada masukan cocok kita perbaiki. Begitu Pak Joko, saya silakan kepada teman-teman untuk memberikan semacam resmi. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Mic-nya Pak Joko, mic. Baik, terima kasih Ustadz atas masukan ataupun saran ataupun beberapa hal yang ada di dalam pikiran Ustadz selama bertemu dengan kita.
tadi ada satu kalimat yang teringat bagi saya, yaitu ada pertemuan namun kita tidak ada perpisahan, ya, dan insya Allah kita sampai di akhirat, sampai di surga nanti kita masih Amin, tetap amin ya berkumpul. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan sekali lagi kami juga atas nama peserta Ustadz, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah dengan sabar membimbing kami. Selanjutnya, Bapak Ibu, dipersilahkan, mungkin ada yang mau bicara terlebih dahulu. Silakan, mungkin bisa. Pak Tasmudin kayaknya Pak pertama. Siapa Pak Tasmudin? Ya, Diurus silakan Pak Tasmudin. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kegiatan mempelajari gramatikal Al-Qur'an gitu ya. Kalau mungkin perlu disampaikan bahwa saya memang tidak punya dasar. Kemudian ikutnya di grup ini karena ada kabar dari teman. Terus dimasukkan oleh teman WA-nya ke grup ini dan muncul. Terus saya nyoba mengikuti. Nah, kemudian ya pertama, waduh, ini sulit gitu lah. Nah, tapi kemudian karena keinginan untuk mendalami Al-Qur'an dengan gramatika ini, jadi sedikit-sedikit kesulitan itu hilang gitulah. Dalam arti memang karena mau mengikuti gitulah. Kalau asalnya tadi saya sampai punya pikiran, wah nanti tidak akan lanjut, tidak akan ikut gitu, karena sulit gitu. Asalnya gitu, tapi masa cintalah harus mundur gitu. Kalau ada keinginan harus ada kemauan gitu, harus ada semangat gitulah. Dan semangat ini yaitu ingin mendalami Al-Qur'an dengan bahasa Al-Qur'an lewat gramatikal ini gitu. Nah, kemudian saya rasakan bahwa ternyata penting sekali ternyata gitu loh. Bahwa menggali Al-Qur'an itu waduh sangat dahsyat gitu ya, dan sangat dibutuhkan seharusnya oleh setiap muslim gitu. Karena Al-Qur'an sebagai petunjuk gitu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Malah petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau kita masuk orang yang bertakwa, jadi ya sangat perlu gitulah akhirnya gitu saya. Nah, sehingga setelah mengikuti ya kesulitan itu berkurang, sekalipun saya tidak banyak menyampaikan, tapi pencatatan dari Ustadz itu selalu dicatat gitu. Hanya kemarin kesukarannya karena huruf-hurufnya tidak jelas, kemudian diperbesar lagi, titik-titiknya jelas jadi gak kebaca. Akhirnya tidak bisa nyalin gitu. Nah, Silakan. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Hilang. Ada saran dari Pak Joni atau Bagus Tiar supaya HP-nya dimiringkan seperti ini gitu sekarang. Nah, akhirnya jadi kelihatan besar hurufnya dan Ya, bisa menyalin dimiringkan. di situ semangatnya muncul gitu. Iya. Kalau huruf kecil hilang semangat, tapi setelah jelas huruf-hurufnya jadi mau lagi ya sampai akhir ini gitulah. Dan saya sudah daftar untuk yang kedua kali gitu. Jadi mungkin apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Ustadz, menurut saya itu, waduh ini sangat berharga sekali untuk seorang muslim
dalam rangka menggali Al-Quran sedalam-dalamnya gitulah. Sekalipun baru permulaan, ya. Tapi titik-titiknya sudah lumayan dan tahu istilah huruf, tahu kata pengganti, tahu kata kerja KKL, KKSAD, KKP, kan sudah lumayan kalau sudah begitu menurut saya gitu ya, dari nol gitu kan. Jadi kesannya positif buat saya gitulah. Dan saya juga ingin sampai benar-benar mengerti gitu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ilmunya oleh Ustadz diberikan satu balasan yang sesuai dari Allah dan diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberkahi. Dan untuk semua kita seperti itu mungkin inginnya. Sementara itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasmudin yang telah menyampaikan kesan dan pesannya, walaupun awalnya ragu, canggung, tapi ternyata semakin lama semakin cinta. Amin. Terima kasih. Dan berikutnya, ini ada orang lama ini Ustaz. Siapa tuh? Bu Oce itu kan orang lama itu. Bu Oce enggak. Dia nonton. Bu Prapti kali Pak, Bu Prapti lagi dulu. Bu Prapti, oh iya, Bu Prapti. Atau diurut tiga-tiga Pak, Bu Prapti, habis Bu Prapti, Bu Siti Parti Berisi, habis itu Pak Ali. Ada Bu Rina Saru, Pak Bu Indri, Mbak Gea. Urut ya. Disebutkan tiga-tiga dulu Pak. Ya, berikutnya saya mohon kepada Ibu Prapti. Ini gantian nih. Bapak-bapak, kemudian ibu-ibu. Silakan Ibu Prapti. Ibu Prapti. Mic-nya Bu Prapti. Mic. Alhamdulillah. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ingin banyak berkata, Bapak. Saya cuma bersyukur saya dipertemukan dengan Bapak yang tadinya saya tuh tidak tahu apa-apa. Memang saya tuh istilahnya tuh nggak ngerti apa-apa gitu Pak. Baca Quran, lihat arti itu aja. Tapi untuk mendalami sampai dengan seperti ini tuh nggak kebayang gitu pada waktu itu. Jadi awal-awalnya tuh saya tuh udah hampir putus asa Pak, Aduh kok sulit banget gitu. Atau mungkin memang pengetahuan saya tuh memang nggak banyak ya Pak ya. Saya memang nggak banyak mendalami. Tapi memang saya suka ngaji, saya suka live streaming, apalagi sekarang pandemi, jadi saya tuh cuma dengar ceramah. Saya udah nggak bisa jalan, saya udah nggak bisa kemana-mana, jadi saya cuma ya udah terus aja di rumah tuh terus live streaming aja, dengerin ceramah, ini ngaji gitu Pak. Nah kebetulan kemarin saya tuh ya memang semua itu udah rencana Allah ya Pak ya. Saya juga nggak menyangka jadi seperti ini. Cuma saya doa, mudah-mudahan saya selalu istiqomah. Saya itu bisa belajar seperti ini. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih sama Bapak dan teman-teman semua yang secara tidak langsung membawa saya ke Al-Hasani ini Bapak. Yang awalnya saya nggak ngerti apa-apa, menulis juga, Masya Allah. Nulis itu sulit sekali. Memang Bapak bilang mudah, tapi memang saya rasanya sulit, Pak. Nulis itu saya nggak pernah nulis, saya memang bisa baca, tapi nggak pernah nulis. Jadi saya tuh latihan nulis. Jadi kadang-kadang saya suka ditanya sama Bapak, atau mungkin ini saya diem aja ya, Pak ya. Sebenarnya tuh saya juga nggak ngerti juga awalnya. Terus saya nulis itu lama Pak, lama gitu, Masya Allah, lama. Orang pada selesai, saya belum selesai, Masya Allah, lama sekali.
Saya cuma latihan, terus saya setiap hari tuh kerjanya duduk dan latihan terus, walaupun istilahnya tuh nggak semuanya masuk gitu ya Pak. Kadang-kadang waktu diterangin sama Bapak tuh saya ngerti, tapi giliran saya disuruh, kalau penggal-penggal aja sekarang saya sudah alhamdulillah ya Pak ya, saya udah ngerti ada kata benda, kata ini saya udah ada yang udah banyak yang masuk. Cuma pas giliran suruh mengerjakan sendiri, saya tuh suka bingung. Saya udah lihat ayatnya, saya tuh suka bingung nih mau nih apa ini. Masya Allah Bapak, benar-benar. Bapak bilang mudah, tapi saya tuh merasakan bahwa itu tuh sulit Pak, sulit, benar-benar sulit. Makanya saya sekarang saya cuma mohon sama Allah juga, mohon dibukakan pintu kemudahan untuk mempelajari Al-Quran ini, Bapak. Jadi cuma itu aja, Pak. Dan saya sangat berterima kasih sama Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah yang membalas semua yang telah Bapak lakukan, gitu ya. Dan mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah, walaupun terbata-bata, walaupun walaupun bagaimana caranya. Saya kadang-kadang suka malu, kadang-kadang saya suka diem aja Bapak. Bapak sudah tanya, Mbak Prapti apa yang ini, karena saya nggak ngerti, jadi saya nggak bisa tanya gitu Pak. Gitu aja Pak. Jadi kesan saya tuh, Masya Allah, saya cuma alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa saya dipertemukan dengan Bapak, dengan teman-teman semua, dengan teman-teman saya yang sekantor yang telah mensupport saya, Mbak Yani, Mbak Oce, itu Masya Allah. Mudah-mudahan mereka juga istilahnya tuh Allah kasih pokoknya Allah kasih balasan yang setimpal gitu ya Pak ya. Cuma itu aja Bapak, dan saya insya Allah saya akan istiqomah, saya akan belajar walaupun terbata-bata, walaupun sedikit demi sedikit, saya mudah-mudahan saya bisa Bapak, itu aja. Dan tidak ada lain lagi, saya cuma bersyukur dan berterima kasih sama Bapak dan staf kru semua Al-Hasani. Mudah-mudahan Allah yang membalas semua. Amin. Itu aja Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prapti yang sudah menyampaikan kesan ataupun pesan, dan alhamdulillah kalau tadinya katanya nggak bisa apa-apa, sudah bisa menggal, sudah bisa latihan menulis ya Bu ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Nanti mohon Ustadz mungkin bisa mengomentari dari nanti terakhir ya Pak, terakhir biar aja dulu Pak. Terakhir saja. Terakhir aja. Bapak menguasai sepenuhnya, spasial penuh. Bapak nunjuk orang sebelahkan moderator. Kita lanjutkan berikutnya kepada Ibu Indri. Ibu Indri? Ibu Indri, ada Ibu Indri? Silakan Bu Indri. Di layar saya nggak ada, Pak. Ya? Di layar saya nggak ada, Bu Indri. Oh, keluar berarti tadi sinyalnya tadi bilang katanya begitu. Bentar ya, bentar ya. Ya, bentar. Baik, Ibu Ernawati. Ibu Ernawati. Ibu Erna, silakan. Ibu Erna? Tidak ada. Bapak Ali Ahmad. Bapak Ali Ahmad, silakan Pak Ali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari kita sekali lagi nggak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam ini sempat dipertemukannya kembali melalui ulang Zoom ini dalam rangka belajar terjemahan Al-Qur'an.
Nah, dalam kesempatan ini saya mungkin nggak terlalu banyak menyampaikan pesan dan kesan, namun saya banyak menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz Izal Al-Hasani. Nampak sudah metamorfosa Ustadznya nih, karena namanya sudah berubah gitu. Jadi yang pakai yang lamanya sudah dikuburnya semua. Ya itu yang saya saluran Ustadz ini. Jadi yang kenang-kenang lama itu nggak terbawa lagi. Jadi dia munculkan yang baru semua. Nah itu yang pertama saya bukan apa-apa, memang saya termasuk salut, boleh bilang salut. Dan saya terima kasih karena Ustadz telah langsung membawa saya kemari gitu. Saya langsung bawa saya kemari sehingga saya dapat bergabung dengan bapak-bapak sekalian yang sebelumnya saya tidak kenal menjadi kenal. Walaupun nantinya hasil dari pelajaran ini mungkin saya nggak mendapatkan secara 100%, namun dari saya selama mengikut ini yang jelas ada aja yang melekat, walaupun nggak melekat semuanya gitu kan, maklum aja gitu kan, ada aja yang tertinggal itu. Alhamdulillah saya sudah banyak mengetahui apa itu huruf dan kata benda, kata kerja. Dan satu lagi yang saya tertarik itu Ustaz ini pandai mengemas gitu. Jadi barang itu kalau kita misalnya nantinya belajar menterjemah itu melalui diucapkan bahasa Arab langsung, misalnya dengan istilah-istilahnya itu, mungkin kami yang tua-tua ini akan mundur teratur itu. Ini yang saya mungkin boleh saya apresiasi gitu. Dia bisa mengemasnya, misalnya ada KKL, KKSAD itu, KKP gitu. Jadi itu dibumikannya supaya kita yang tua ini yang nggak mengenal sama sekali dari sumber bahasanya di sana itu, kita nggak takut gitu. Jadi kita berani untuk mengikuti. Kalau misalnya itu ditonjolkannya istilah itu, mungkin kami sudah menciut juga. Nah ini rasanya nggak bisa ngikuti gitu kan. Nah dengan kemasan yang baik ini, alhamdulillah saya bisa mengikuti, walaupun nggak bisa menjawab 100%. Mudah-mudahan saya istiqomah dapat mengikuti. Mudah-mudahan Ustaz juga nggak bosen gitu. Kalau misalnya saya nongkrong di sini gitu kan, sering nongkrong di sini gitu. Jadi saya walaupun maksudnya nggak aktif benar, misalnya saya akuin, tapi nama saya kalah di latihan itu. Jadi saya latihannya itu maksudnya kurang tekun itu. Nah mudah-mudahan ke depannya saya tekun latihan itu, saya akuin itu. Dan saya juga banyak terima kasih kepada rekan-rekan bapak-bapak sekalian di sini yang pada saat misalnya saya bertanya atau apa membantu di dalam pengerjaan soal ataupun apanya mengasih masukan. Mungkin itu aja yang kesan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Ustaz yang telah mengajak saya nongkrong di sini daripada saya nongkrong di luar gitu kan. Jadi saya nongkrong di sini kan ada banyak nilainya itu. Nilai belajarnya, nilai pahalanya, nilai perkenalan dengan bapak-bapak sekalian ada di Zoom ini. Itu aja Ustaz dan Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Ahmad. Jadi di sini ada 3 poin yang pokok, ya. 1, silaturahim. Kemudian Ustadz pandai mengemas dalam pembelajaran, mempermudah cara belajar Al-Quran. Itu yang mungkin perlu dipertahankan Ustadz. Terima kasih Pak Ali Ahmad. Berikutnya kepada Pak Mahdi ya. Ada Pak Mahdi? Silakan Pak Mahdi, dinyalakan mic-nya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul di dalam pembelajaran Al-Qur'an ini. Dan saya yakin bahwa ini tidak ada sesuatu yang kebenaran, saya yakini. Mungkin ini terutama kalau saya boleh mundur sedikit mengenai latar belakangnya ini. Sebenarnya saya masuk ke kelompok ini sebenarnya tidak sengaja.
sebetulnya saya ikut ada di kelompok teman saya kuliah pada waktu S2, Pak Mahlani, di kelompok Quran khusus atau apa. Saya hanya di add aja di sana. Saya hanya memonitor aja mengenai grup itu. Tiba-tiba ada undangan yang dari Al Hasani ini, ada pembahasan kajian tafsir Al-Quran. Yang pertama kali yang saya ikut itu Ustadz, yang kemudian pas saya lagi dengerin kemudian ditanya bagaimana komentar-komentarnya ini siapa, kenal dari mana. Nah itulah saya pada waktu itu saya dapat ini dari Pak Mahlani, mungkin Pak Rizal mungkin kawan juga ya Pak Mahlani itu. Nah sedikit mengapa saya tertarik mengenai ini, sebenarnya saya hanya mengulang aja. Saya pernah umroh waktu itu, pernah umroh Ramadan lama sekali, tahun 1990-an lah itu waktu itu umrah Ramadan. Saya pertama kali waktu itu saya datang pada bulan Ramadan 10 hari terakhir Ramadan itu, ketika memasuki Masjidil Haram itu, mendengar waktu itu sholat tarawih dipimpin oleh waktu itu Ustadz As-Sudais itu. Waduh itu saya menangis, saya tidak tahan menangis, dan demikian juga ketika melihat Ka'bah itu saya menangis gitu ya. Saya tiba-tiba menangis saja saya. Enggak tahu apa perasaan saya, mungkin begitu senang atau apa, saya tidak jelas ya ininya. Nah tapi pada waktu itu dalam hati saya, bacaannya demikian bagusnya sekali, saya tidak mengerti, saya tuh arti saya tuh merasa apa ya, merasa terbawa gitu, sehingga saya juga menangis mendengar bacaan itu. Kemudian dalam hati saya, kalau seandainya saya misalnya mengerti bacaan itu, mungkin itu artinya akan lebih bisa dapat lebih saya resapi lagi secara mendalam gitu. Nah itu adalah yang historisnya saya. Tapi dengan berjalan waktu, yang keinginan saya itu hanya tetap keinginan, yang memang kesalahan ada di saya. Saya tidak mencoba mempelajari Al-Quran itu secara mendalam gitu. Nah, tapi mungkin ini juga kembali kepada background saya juga. Background saya juga pernah cerita, saya bukan belajar Al-Quran itu secara intensif, tapi hanya di masjid yang di dekat rumah, dan juga orang tua saya yang mengajarkan cara membaca. Jadi saya hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, dan menulis saya relatif tidak bisa sama sekali. Maksudnya menulis seperti Ibu Prapti katakan, tertatih-tatih begitu menulisnya itu. Memang seharusnya butuh latihan kali yang menurut saya ininya. Yang itu yang mengenai kronologis dari saya. Tapi saya ketika mengikuti pelajaran ini, saya pikir ini luar biasa sekali ini. Kalau ini bagus sekali, karena yang saya tahu adalah yang bahasa Arab Al-Quran itu ininya banyak sekali yang harus dipelajari gitu. Dan itu bertahun-tahun, bayangan saya ya, kalau di pesantren itu belajar Al-Quran kemudian mengerti dengan baik. Tapi di dalam metode Al-Hasani ini, menurut saya itu sangat pintar meramunya menjadi sangat simpel, sederhana, dan mudah dimengerti dan mudah dicerna. Jadi menurut saya kalau kita mengikuti serius, dan kuncinya seperti yang dikatakan juga oleh teman-teman ini, Pak Joni dan juga Pak Erman kalau saya tidak salah ya, harus rajin menulis. Nah ini yang menurut saya yang terutama bagi saya nanti ini yang harus saya lakukan secara serius, latihan menulis ininya. Dan mengenai background daripada penerjemahannya, menurut saya ini sudah sangat bagus sekali ya ininya ya, karena dibuat sangat simple dan sederhana dan mudah dicerna gitu menurut saya. Jadi kita tidak merasa takut untuk mempelajari Al-Quran itu secara lebih mendalam lagi gitu. Jadi sudah ada dikasih rangkanya atau pondasi-pondasinya, yang memang selanjutnya adalah tergantung daripada kita pesertanya lagi.
apakah kita ingin betul-betul serius mendalaminya ataupun hanya sekedar ini aja, sekedar tahu aja. Dan itu adalah tentu adalah ini satu cambuk juga, terutama bagi saya pribadi ya. Saya tentu harus ke depan harus lebih rajin lagi menulis, kemudian mengartikannya. Dan saya belajar Quran atau selama ini dalam pengajian-pengajian lebih bersifat tematik saja gitu. Jadi di dalam ceramah-ceramah berdiskusi, kemudian berdasarkan tema-tema yang ada di diskusi. Jadi saya hanya tidak pernah mendalami seperti ini gitu. Jadi saya berterima kasih sekali ini kepada Ustadz Rizal ya. Ustadz Rizal Al-Hasani ya ini, dan saya betul-betul terima kasih sekali, dan ini mudah-mudahan ini memang jawaban daripada keinginan saya ya pada waktu saya umroh itu saya ingin ingin mengerti Al-Qur'an, dan insya Allah ini merupakan salah satu daripada keinginan saya, walaupun itu sudah lama tapi menurut saya tidak ada kata terlambat gitu. Dan itu mungkin yang kesan-kesan saya dan background saya. Dan mungkin kalau saya boleh kasih sedikit materinya menurut saya sudah bagus sekali. Tapi mungkin saya sedikit berbeda tadi itu dengan Pak Tasmudin ya. Ini sedikit berbeda ya mungkin karena angle-nya berbeda aja melihat. Menurut saya ininya sudah cukup komunikatif ya, maksudnya mudah dengan istilah-istilah ininya ada kata benda, kata kerja lampau, kemudian kata SAD. Tapi menurut saya juga dicantumkan dalam bahasa Arabnya awalnya. Tapi mungkin selanjutnya pakai istilah ini tidak apa-apa. KKL, KKSD itu tidak apa-apa. Tapi menurut saya kalau saya ininya agar kita juga nyambung di dalam misalnya mendengar atau pembahasan mengenai Al-Qur'an dalam versi lain tuh kita bisa juga mengikuti. Kalau tidak kan ininya kan istilahnya nih beda nih. Kita nggak tahu nih. Misalnya istilah misalnya apa yang ada mudorik, ada madi, ininya istilah-istilahnya itu. Nah, menurut saya kalau ini ada dikasih, mungkin awalnya saja ada dikasih istilah itu. Walaupun selanjutnya kita pakai yang sekarang gitu ya, ada KKL, KKSD, tapi tetap menurut saya yang aslinya dari istilah yang ada itu dicantumkan menurut saya itu yang itu pendapat saya secara pribadi gitu. Kemudian yang berikutnya saran saya ada sedikit ada materi ini yang huruf si A itu mungkin menurut saya agak lebih dielaborasi elaborasi lagi sedikit sehingga bisa dimengerti seperti yang materi-materi yang lainnya yang KKSAD, KKL, kemudian kata ganti, pelaku dan sebagainya. Nah, tapi memang ini yang paling yang agak susah memang yang huruf si A ini ya. Karena itu ada Pak Ustadz dalam penjelasannya ada try and learn ya di situ ya. Tapi kalau seandainya bisa lebih lebih dielaborasi lagi mungkin akan membantu sekali gitu ininya kepada peserta yang kemudian yang ingin mendalaminya secara individu dan juga ikut di dalam kelompok pengajian ini. Mungkin itu yang ini mungkin maaf saya agak terlalu berlebar-lebar dan tapi yang penting adalah saya mengucapkan terima kasih yang betul-betul dalam hati mendalam pada Ustadz Rizal yang telah membuka jendela bagi saya untuk mendalami terjemahan dari Al-Qur'an itu. Dan selanjutnya memang itu adalah permasalahan yang ada di saya lagi sebenarnya. Bagaimana saya mengoptimalkan daripada jendela yang sudah dibuka oleh Ustadz Rizal. Demikian itu, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmudi. Jadi ada beberapa poin yang saya catat ini Ustadz, nanti mungkin bisa dikomentari juga, yaitu beliau untuk bergabung itu tidak sengaja.
Ternyata bisa bergabung, ini mungkin dari petunjuk Allah. Kemudian ingin tahu makna atau arti bacaan Al-Quran. Kemudian menyarankan kepada kita semuanya untuk sering-sering menulis. Ya memang betul Pak Mahdi, memang jari-jari kita ini supaya nanti menjadi saksi di hari akhirat nanti. Kemudian istilah bahasa Arab agar bisa juga dikenalkan, mungkin sekedar dikenalkan saja, bukan didalami tapi mungkin dikenalkan. Saya kira itu juga hal yang bagus. Kemudian mengenai huruf sia, mungkin bisa dielaborasi atau mungkin bisa lebih diperdalam agar kita mungkin lebih paham lagi. Itu tadi masukan ataupun pertanyaan dari Bapak Mahmudi. Berikutnya Ibu Siti Pratiwi. Assalamualaikum Bu Siti. Bu Siti Pratiwi Ningsih. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu Siti. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdas syakirin, hamdan sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya yang ada di grup sini. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya telah dipertemukan pada suatu grup pengajian yang memang ini sudah sejak dari lama, sejak dari dulu saya cari-cari yang seperti ini, namun kok belum ketemu juga. Akhirnya pada suatu saat saya dikenalkan oleh teman untuk bisa belajar bahasa Arab. Dan saya bersama dengan teman itu, akhirnya kami belajarlah di LBIK, Ustadz. Waktu itu saya di LBIK. Dan saya mengambil jurusannya, maksud saya jurusan yang seperti ini, belajar Arabnya, ayat Arab Al-Quran. Tapi ternyata karena saya ini belum mengerti sama sekali, saya itu ditunjukkannya ke jurusan bahasa Arab di LBIK itu. Tapi apa boleh buat Pak, karena saya ini memang kepingin sekali belajar bahasa Arab, tapi maksud saya Arab Al-Quran, kok ketemunya ke bahasa Arab gitu. Akhirnya saya jalanin beberapa bulan lamanya dan ternyata memang sulit sekali. Karena mungkin karena saya tidak cocok hati saya dengan bahasa Arab gitu ya. Maksud saya Arab Al-Quran kok yang dipelajari Arab bahasa Arab ini ya. Iya, bahasa Arab gitu. Terus akhirnya ya saya jalanin aja. Alhamdulillah sih sampai beberapa bulan itu ya senang juga. Namun yang berat buat saya semua istilah itu pakai bahasa Arab, Ustadz. Jadi saya harus menyesuaikan diri. Lama sekali buat saya menyesuaikannya gitu. Terus akhirnya ya dengan kesabaran, karena yang saya pikir begini, di sisa usia saya ini saya masih pengen belajar. Nah, belajarnya belajar apa? Nah, yang paling baik itu buat saya untuk mencari mencari bekal saya nanti kalau sudah sampai waktunya saya dipanggil Allah, itu nggak lain hanya harusnya belajar Al-Quran gitu. Nah, itu yang saya cari itu bahasa Arab Al-Quran yang seperti ini. Makanya saya pada suatu ketika itu saya
saya menceritakan yang awalnya Pak ya, saya ketemu dengan grup ini, yaitu suatu ketika saya ini bersilaturahmi ke Bu Wiwi. Ke Bu Wiwi, ternyata Bu Wiwi sedang belajar. Nah saya tanya, belajar apa Bu? Nah, terus Bu Wiwi cerita, begini. Wah ini terpikir di otak saya, nah ini dia yang saya cari ini. Belum sampai saya ngomong, Bu Wiwi itu udah, Bu Siti boleh, saya tanya, Bu Wiwi boleh nggak saya ngikut ke situ ya? Gitu. Bu Wiwi, oh iya bisa aja. Halo, kenapa Pak? Bisa aja, terus akhirnya terbukalah pikiran saya, saya pengen masuk deh di sana, tapi kok saya belum izin ke ustadznya gitu. Gimana Bu Wi? Enggak apa-apa, katanya nanti dikasih link aja, nanti Ibu. Tapi saya nggak bisa apa-apa, saya pikir gitu kan Ibu, Bu Wi udah jalan lama itu, jadi saya takut juga karena saya belum ngerti apa-apa gitu. Tapi akhirnya terus dikasih link dan saya coba-coba, boleh nggak ya saya coba dengerin dulu, kalau saya belum nggak bisa ya saya keluar aja, karena kasihan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah saya dengarkan sudah pandai-pandai di grup ini, kok tahu-tahu masuk saya orang yang masih nol pengalamannya, nggak ada sama sekali gitu. Akhirnya akhirnya saya masuk di sini. Dan alhamdulillah sekali, oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di grup ini semuanya. Ternyata beliau-beliau ini semua dengan sabar, dengan ikhlas menerima murid yang baru, yang nggak bisa apa-apa. Bahkan waktu saya ditanya-tanya, disuruh baca oleh Ustadz, akhirnya dipancing-pancing jawabannya, akhirnya nyantel juga Pak dikit-dikit. Alhamdulillah Bu Ani, Pak Saad dan semua para asatid ngajarin saya senang sekali Pak. Nah setelah itu timbul rasa ini Pak, semangat bagi saya, walaupun saya nggak bisa, saya tetap mau belajar di sini gitu, pikiran saya begitu. Dan selanjutnya ada, mohon maaf nih Ustadz, saya jadi kayak curhat. Usul ya, curhat dan usul. Begini Ustadz, yang pertama saya ini kan orang Jawa Pak, Jawanya Jawa medok lagi. Saya belum pernah punya teman yang berbahasa Padang kental juga. Jadi jujur saja Ustadz, saya di sini sebetulnya setiap belajar itu otak saya cabang dua. Yang satu saya belajar bahasa Padang dengan logat Padang yang Ustadz bawakan itu, dan yang satu lagi saya berpikir pada soal-soal yang saya hadapi gitu. Sedangkan Ustadz memakai bahasa Padangnya dengan logat Padang yang kental itu cepat lagi. Jadi jujur aja saya ini ada kesulitan. Tapi saya jadi ketawa sendiri Bu. Ini saya ini kebangetan ya. Kok nggak ngerti bahasa Padang. Jadi saya, ya Allah ya udahlah, pokoknya saya belajar aja di sini. Yang penting saya bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini baik-baik semua. Udah bapak-bapak pintar-pintar semua, ibu-ibu juga. Tapi kok mau ngajarin saya, subhanallah, saya terima kasih pada Allah buat hiburan saya sambil belajar bahasa Padang, juga sambil belajar ini Bu, pelajaran-pelajaran itu. Nah, yang membuat semangat juga bagi saya, istilah-istilah yang dipakai di sini adalah memakai istilah bahasa Indonesia. Jadi mudah dimengerti juga oleh saya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Ustadz, ini saya curhat ini Ustadz. Ustadz kalau nerangin jangan cepet-cepet.
Saya berpikirnya yang satu bahasa Padang saya harus ngerti, yang satu harus bikin soal gitu. Ya, terima kasih banyak ya Ustadz. Ustadz, alhamdulillah Ustadz sabarnya bukan main ya Allah. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesabaran yang lebih dan diberikan kesehatan dalam menyampaikan menyampaikan ilmunya yang sangat berguna yang bisa kami bawa untuk pulang nanti. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang banyak memancing-mancing kalau saya sedang ditanya, jadi saya langsung dapat menerima walaupun belum 100%, hanya sedikit sekali gitu. Dan insya Allah mungkin saya ini ya Ustadz ya, mungkin saya belum bisa menerimanya itu karena saya motong di jalan ya, jadi udah berjalan sekian bulan atau sekian minggu saya baru masuk gitu, jadi saya banyak belum nggak ngertinya gitu. Mudah-mudahan ke depannya saya nanti ini yang insya Allah yang tanggal 14 ini saya bisa lebih istiqomah dalam mempelajari apa yang memang saya cari dari dulu itu yang seperti ini. Dan kebetulan pakai bahasa Indonesia juga. Terima kasih banyak. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya atau dalam tindakan saya di dalam selama ini belajar, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Pratiwiningsih yang telah menyampaikan testimoninya bahwa beliau pernah belajar bahasa Arab namun tidak sesuai dengan keinginannya, karena keinginannya itu ingin tahu atau ingin belajar bahasa Al-Quran gitu ya. Kemudian ingin mengisi sisa usianya itu dengan Al-Quran. Betul, mari kita isi ya, karena memang bukan di awal tetapi di akhir hidup kita itu yang perlu insya Allah kita husnul khotimah. Amin. Berikutnya ternyata juga belajar bahasa Padang di sini. Ya begitulah, karena memang ternyata banyak juga teman-teman dari Padang bergabung di sini. Jadi semangat Pak. Betul ya. Nah, Bapak Bu, semangat, kita juga sama Bu dengan saya. Kemudian Ustadz jangan cepet-cepet. Ini banyak, ini sering ini dikasih masukan jangan cepet-cepet katanya. Baik. Memang orang Jawa maunya kan pelan gitu ya, Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, berikutnya kami persilahkan. Siapa Ustadz? Mbak Gia ya? Ya, balik yang mula tu. Ya. Mbak Gia ada, Mbak Gia? Iya, ada Ustaz. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Awalnya saya masuk di sini itu diajak sama ibu. Kameranya buka, Mbak. Oh. Maaf. Ya, salam dulu Mbak Gia. Oh, iya. Kan salam dulu. Anak muda semangat ya. Potong kompas. Silakan Mbak Gia. Ya, tunggu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Awalnya saya itu diajak masuk di sini diajak oleh ibu, mama saya sendiri. Kemudian awalnya saya pikir itu mau
bukan terjemah. Awalnya saya pikir menafsirkan Al-Qur'an. Awalnya saya pikir seperti itu. Tapi jadi setelah saya mengikuti, ternyata kita belajar bahasa Arab yang memang pada dasarnya saya itu belum pernah sama sekali ikut bahasa Arab. Jadi alhamdulillah dengan ikut di kelas ini yang diajari langsung oleh Ustadz Rizal, dasar-dasar dari bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, artinya bahasa Al-Quran yang dipelajari ini banyak yang saya tahu. Salah satunya itu saya sudah tahu ternyata panggilan sebutan orang untuk dalam bahasa Arab itu seperti yang sudah saya pernah sampaikan juga lalu kemarin itu saat Ustadz tanya hari apa ya lupa. Saya sudah tahu bahwa ternyata di bahasa Arab itu ada tiga kelompok. Aduh lupa ya. Kayak huwa, huma, hum. Saya sudah hafal akhirnya yang awal 14 kata ganti. Ya. 14 kata ganti. Awalnya itu saya belum tahu sama sekali. Awalnya saya belum tahu sama sekali, dan setelah belajar di sini saya sudah tahu, bahkan saya hafal dari huwa sampai 14 kata ganti tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya belajar tahu bahwa di Al-Quran itu ternyata ada kata kerja lampau juga, ada kata KKSAD-nya, terus ada kata perintahnya. Walaupun kita belum tahu artinya, walaupun belum tahu artinya, kita tahu bahwa kalau kita baca, kita tahu bahwa yang seperti ini kalau ada iya di depan, berarti ini menceritakan masa yang sekarang atau yang akan datang. Kalau yang ada huruf ta atau waw alif di depan itu kalau bukan kata perintah, berarti itu menceritakan masa yang lampau, seperti itu. Jadi banyak sekali saya belajar di sini, Ustadz. Terima kasih. Kalau kata benda satu lagi kurang, Pak. Iya, kata benda juga saya tahu. Terus ternyata huruf bermakna dalam Al-Quran itu juga banyak. Yang saya tahu selama ini itu cuman wow dan hanya itu yang saya tahu. Ternyata la ada, min ada, fi ada, bi ada, pokoknya banyak. Jadi dari situ juga saya sudah tahu kata benda juga seperti itu. Ternyata di Al-Quran kalau ada huruf alif sama lam itu awal katanya, berarti ini kata benda, walaupun seperti saya bilang tadi, walaupun kita belum tahu artinya itu apa. Yang penting tahu dulu, berarti ini kata benda, seperti itu, berawalan mu, ada huruf jarnya, seperti itu. Kemudian, apalagi ya, huruf sia, ternyata kata Ustadz itu ada huruf-huruf yang bersembunyi. Ternyata di Al-Quran juga ada huruf-huruf bersembunyi. Saya juga baru tahu dari Ustadz, tapi alhamdulillah, walaupun belum terlalu paham, setidaknya saya sudah ada yang bisa saya mengerti. Ditambah juga dengan penjelasan-penjelasan yang Ustadz berikan itu, walaupun seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu saya yang tadi itu yang duluan menyampaikan, walaupun Ustadz agak terlalu cepat menjelaskan, jadi kita juga menyerapnya itu harus cepat juga seperti itu. Tapi sudah bisa masuk di kepala saya seperti itu. Dan Ustadz juga menjelaskannya berulang-ulang. Setiap ada yang bertanya diulang lagi itu, setiap bertanya diulang lagi itu. Jadi sedikit banyak sudah bisa masuk di saya seperti itu. Kemudian apalagi ya? Pokoknya setelah belajar di sini banyaklah yang saya pahami. Saya juga sudah bisa, awalnya saya tidak tahu mau menggal-menggal kata dalam Al-Quran, itu juga saya sekarang sudah bisa, walaupun masih ada mungkin 1-2 kata yang keliru penggalannya, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa.
sudah lebih banyak bisanya untuk memenggal-menggal katanya daripada sebelumnya. Dari yang awalnya memang sama sekali tidak ada, karena memang ini pertama kali buat saya belajar bahasa Arab. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu Ustadz dari saya. Terima kasih Ustadz sudah memberikan banyak pelajaran. Semoga setelah ini saya masih istiqomah lagi untuk selalu terus belajar Al-Quran, untuk memperdalam lagi belajar Al-Quran. Semoga saya selalu istiqomah Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Semoga istiqomah. Terima kasih Mbak Gea sudah memberikan masukan cukup banyak. Iya, tidak perlu saya rinci, saya ulang, tetapi saya yakin Ustadz sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Gea tadi. Masih ada lagi Ustadz yang mau di... Semuanya ya Pak Yoko. Oh semuanya. Ibu Bunda Betty? Bunda Betty? Ada Bunda Betty? Iya Ustaz. Ibunya Mbak Dea. Ya. Silakan Bunda Betty. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan banyak masukan, banyak pelajaran kepada saya, utamanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah, maksudnya sudah ikut dalam pembelajaran ini. Terus terang dalam pembelajaran ini, saya alhamdulillah udah banyak juga yang bisa saya tahu tentang pemenggalan sudah mulai bisa. Cuman yang masih agak kurang yaitu agak lambat sekali di huruf jari itu masih agak lambat mungkin karena Ustadznya maaf ya Ustadz ya terlalu cepat. Ustadznya terlalu cepat menjelaskan karena ya gimana maksud daya tangkap udah agak berkurang Ustadz, jadi mungkin nanti pembelajaran Bisa kita perlambat lagi. Bisa kita pelan-pelan lagi. Ya, insya Allah. Ya, mungkin ya Ustadz, makasih. Ya, sedikit Ustadz. Kameranya dibuka lehernya. Ya. Ya Bunda Betty dibuka kameranya. Ya Ustadz juga nggak kelihatan soalnya. Udah buka. Halo. Ya silakan Bunda. Dan saya untuk anak saya terima kasih waktu mau menangis lagi. Waktu saya mau panggil untuk mohon maaf ya agak sedikit untuk masuk ke ikut untuk pembelajaran ini. Alhamdulillah anak saya langsung mengucapkan iya Mas saya ikut. Saya akan terharu karena saya cuma bersyukur kepada Allah bahwa maksudnya anak saya diberikan untuk pembelajaran di Ustadz Rizal ini, karena saya berpikir begini Ustadz, insya Allah dengan saya ajak anak saya, insya Allah nanti di akhirat nanti dia akan memberikan mahkota bagi saya. Amin. Dan yang lain-lainnya, saya merasa alhamdulillah kita masih dipertemukan pada saat ini untuk pembelajaran. Saya ingin belajar tapi
waktulah yang apa ya, karena sebenarnya saya sudah ikut dari 2 bulan lalu dari siang, metode siang, cuma karena memang apa di kantor itu sulit saya untuk ikut secara istiqomah di kantor karena malam saya di pelayanan, jadi memang agak sulit. Malam hari juga saya bisa sebenarnya malam hari, cuma memang karena ada gangguan untuk pola tidur saya. Jadi kalau sama Ustadz kan jam 10, kalau saya sudah jam 11. Jadi terganggu agak pola tidur. Memang karena saya ada penyakit ini gangguan pola tidur. Jadi kalau sudah lewat jam waktu tidur itu saya agak sulit tidur. Gitu. Yang lainnya saya ucap terima kasih Ustadz dengan pembelajaran ini menambah ilmu bagi saya, Ustadz. Insya Allah nanti anak saya akan memberikan, mungkin dia lebih cepat paham dari saya, mungkin insya Allah nanti saya tanya-tanya kepada saya kalau saya tidak tahu Ustadz. Mungkin cuma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Bunda Betty anaknya Mbak Gea ini ya? Iya. Oh, iya. Barakallah. Iya. Baik, kita lanjutkan saja. Ada Ibu Erna, Bu Dwi Lestari. Kalau saya orang lama, Pak. Udah orang lama. Bucut Pak, Bucut. Udah lama, udah pulang yang baru, yang kelas Desember. Ada Bucut. Ada Bucut, silakan Bucut. Bucut Trayati. Bucut. Ada Bucut Trayati, silakan. Bu Eti juga ada Bu Eti. Ibu Cutrayati? Nggak ada. Siapa lagi Pak? Pak Yusuf? Bu Eti sama? Cuma nyimak doang nih. Kan keluar, masuk lagi, gitu. Karena saya masih di Padang, sinyalnya agak susah. Sinyalnya, Bu. Iya, Bu. Mafhum. Iya. Bu Eti Sofia tuh Pak Joko. Bucut? Ada? Langsung aja Bucut langsung. Agak kurang baik. Jadi nanti keluar koneksi masuk lagi. Iya. Ya nggak apa-apa, Bu. Dengan suara doang saya, Pak. Baik. Ada yang lain? Belum, Pak Joni. Pak Joni. Sebetulnya Pak ini Joni pamungkas terakhir nih. Tapi nggak apa-apa, mungkin Pak Joni. Silakan Pak Joni. Bu Siti langsung keluar. Bu Eti ada Bu Eti tuh Pak. Bu Eti Sofia. Tadi udah. Pak Joko. Itu Bu Eti Sofia, saya udah buka kamera. Bu Eti, silakan Bu Eti Sofia. Ada Pak. Ya. Silakan Bu Eti Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dipertemukan di Al-Hasani ini berkat dari teman saya Firman gitu. Alhamdulillah saya syukur sekali Pak. Selama ini saya belajar ya cuma ada tafsir Al-Quran tapi cuma mendengar aja. Kalau sekarang kan kita ada menulis Arabnya. Ya mungkin kita menulis ini, mungkin saya ya Pak ya, mungkin yang lain nggak tahu ya Pak ya. Saya menulis ini dulu cuma waktu SD gitu ya kalau nggak salah. Waktu SD baru menulis baru sekarang gitu. Jadi tangan ini agak agak kaku sedikit gitu. Tapi alhamdulillah lah saya dipertemukan di Al-Hasani ini. Saya sangat bersyukur Pak. Tapi maklumlah karena udah tua ya mungkin menerimanya agak lambat lah gitu. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak. Saya akan ikut lagi, mudah-mudahan Bapak Rizal mau nerima saya gitu.
Insyaallah. Saya juga baru mengenal kamus gitu ya Pak ya, memenggal-menggal berkata itu saya baru di sini saya mengenal Pak. Dulu ada juga di Padang sedikit-sedikit ada namanya tuh tafsir Al-Quran, tapi cuma mendengar aja gitu ya Pak ya. Kalau di sini kita menulis, kita ada memenggal-menggal, dan ada katanya kata-katanya KKSD, KKL, ada itu. Kalau dulu saya belum belajar sama sekali. Ada pelakunya huwa, huma, dan yang lain-lainnya. Dulu belum pernah saya belajar. Baru di sini, alhamdulillah sekali Pak. Saya sangat bersyukur gitu. Karena usia saya udah tua lah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan Bapak nggak bosan lah menerima saya gitu. Cuma itu Pak yang saya sampaikan gitu. Terima kasih banyak Pak Rizal dan teman-teman yang lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua gitu. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini gitu. Mudah-mudahan kita diberi umur yang berkah dan sehat-sehat semuanya. Nah itu Pak yang saya sampaikan gitu. Jangan bosan Bapak menerima saya walaupun saya agak lambat, orang berlari saya merangkak gitu lah Pak bahasa Padangnya. Gitu, sama Bu ada temennya. Nah, saya akan belajar terus Pak. Kan istiqomah gitu, belajar terus gitu. Nah, cuma itu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti yang telah menyampaikan isi hatinya, yang dimana tadinya nulisnya masih kaku tapi lama-kelamaan insya Allah makin lancar. Kemudian sudah mulai mengenal kamus, bagaimana menggunakan kamus. Nah, dulu nggak ada sama sekali Pak, belum ada sama sekali. Kamus saya juga nggak bisa Bu buka kamus. Setelah kenal Ustadz tadi saya buka kamus bahasa Arab. Saya Kalau gitu kamus, juga Pak. Kamus bahasa Inggris udah biasa, memang kerjaan saya. Kamus bahasa Arab ini yang kita nggak pernah mengenal. Baik, masih ada lagi Pak Yusuf atau Ustadz? Ada yang Bu Rina Sarul, baru nggak Bu Rina? Bu Rina. Ada nggak? Oh iya Bu Rina. Bu Rina Sahrul. Oh iya Bu Rina Sahrul. Bu Rina Sahrul silahkan. Saya penyimak saya peserta bulan November Pak. Tapi nggak apa-apa, Bu Rina yo. Nggak apa-apa, yang hadir ngasih testimoni. Nggak apa-apa Bu, pengen dengar suaranya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ustadz Buya yang kami banggakan, serta sahabat-sahabat soleh dan soleha yang saya cintai. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di gramatikal Al-Hasani ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa dengan Ustadz dan sahabat-sahabat lainnya. Saya tidak akan banyak atau tidak akan memperpanjang karena waktu. Hanya saya ingin mengapresiasi Ustadz kita ini. Kita bangga dengan beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang mana beliau telah meringkas dan memberikan fondasi-fondasinya tentang gramatikal ini, dan beliau tidak belajar sebentar, beliau bertahun-tahun memperdalam ilmu ini. Alhamdulillah ilmu ini telah dibagikan kepada kita. Dan kita hanya Allah
yang sangat mengetahui isi hati kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di sini. Saya peserta bulan November. Saya dihimbau dan diajak oleh Ibu Wi, tetangga saya di Pondok Bambu, dan awalnya saya juga tidak ada basic sama sekali, dan pada saat ini sebulan pertama saya masih agak-agak banyak absen, tapi di bulan Desember ini saya semangat. Alhamdulillah saya sudah memenggal-menggal kalimat dan membuat tulisan Araf Bismillahirrohmanirrohim, sudah nggak lihat-lihat contekan lagi. Alhamdulillah. Itu yang saya dapat. Dan ya inilah apresiat untuk pelaku segala udah ngerti ya. Iya, insya Allah. Cuman kalau untuk pandai dan pintar saya belum bisa. Mungkin saya harus masih banyak ikut. Dan insya Allah pada tanggal 14 ini saya masih menyimak insya Allah. Hanya itu yang akan saya sampaikan. Saya apresiat dengan Ustadz Rizal. Semangat Pak. Semangat. Semoga bertambah banyak anggota Hasani ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rina Saru yang telah menyampaikan isi hatinya. Bu Rina, kalau Ibu Rina mulai dari November sama dengan saya, Bu Rina. Oh iya Pak, alhamdulillah. Sama dengan saya. Dulu nggak pernah Joko udah nulis. pinter kok. Oh, nggak pernah nulis Al-Quran. Oh, enggak, Bu, sama saya juga masih banyak yang harus belajar. Saya Ya, dong dan yang sudah- Oktober. Mati betah Bu Wi udah pinter. Begitu Bu Wi kasih Kata testimoni Ustaz lah. tidak ada Bu Wi perpisahan, udah kita ikut pinter. terus pokoknya, insya Allah. Masih betah di Baik. sini terus. Baik, kita lanjutkan. Masih ada lagi, Pak Yusuf? Ibu sudah semua, bapaknya tinggal cari Pak Joni nih, pemungkas. Iya, Pak Joni. Ya, Pak Joni, ya, Pak Joni. Nih, Lanjut ke, gongnya lanjut nih. ke. Lanjut ke Pak Joni. Pak Joni, silakan Pak Ya, Joni, baik, Pak baik. Dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Rizal dan teman-teman sekalian peserta gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang saya muliakan banyak. Ya, ini yang kedua. Pagi tadi udah kasih, tapi memang tadi pagi pun terlambat masuk. Beda orangnya Pak, beda orangnya Pak Jamal malam. Jadi setelah mendengar yang dari tadi sama rupanya. Jadi memang cocok Pak Ustadz mengatakan target beliau mengajar orang yang memang bukan background pesantren. Nggak ada satupun dari kita background pesantren. Malah kalau didengar cerita saya kaget Bapak Ibu. Saya tuh sekolah SD sampai SMP 6 tahun sampai 3 tahun 9 tahun sekolah Katolik saya. Oh sama Pak, saya SMP juga SMP Kristen. Pak. Jadi di Palembang itu waktu itu sekolah yang bagus itu sekolah Serpus namanya. Itu sampai bercakap itu bapak saya sama nenek saya. Ya nggak suka dia kan anak. Nah, sempat dimasukkan saya sekolah rakyat sebentar 3 bulan, tapi karena yang nggak bagus oleh bapak saya dicabut, saya pindahin ke sekolah Katolik itu. Jadi tapi ngaji ya, khatam Quran 2 kali SMP. Nah, nulis juga enggak. Waktu SMA saya nulis SMA itu waduh marah-marah guru, kenapa kamu nggak bisa nulis ini? Nah, itu saya bilang karena saya sekolah Katolik. Wah, kenapa kamu nggak masuk Katolik aja? Sialan juga ibu itu. Marah dia rupanya. Nggak sekali masuk Katolik kamu. Enggak lah, saya bilang. Nah, habis itu tidak pernah nulis. Jadi ini kemarin waktu ini itulah bagusnya sebenarnya salah satu kekuatan metode Al-Hasan ini kita dipaksa menulis. Saya dari mulai betul pesan Pak Ustadz foto, nanti udah foto nanti sekarang alhamdulillah sudah jadi tulisan ya. Kemarin tuh gambar saya tuh. Saya bukan menulis. Saya lihat itu kayak gambar satu-satu, bukan satu huruf. Kalau sekarang udah bisa kayak seperti Bu Rina tadi kan Bismillahirrahmanirrahim sudah lancar. Kalau dulu saya kan satu kata itu aja dilihat-lihat dulu tuh gambarnya tuh kan. Jadi alhamdulillah memang betul ini
rahmat buat kita. Tapi ya mungkin ini takdir Allah lah. Dulu seperti hal yang nggak masuk akal bisa seperti tadi adik tadi juga kan, adik anaknya Bu Betty Oli tadi yang cerita nggak terpikir bahwa bisa kita baca Al-Quran. Nah dulu kita masih sombong juga dikira gampang lah kan, bawa aja tafsirnya aja baca. Tapi kan nggak mungkin kita bawa-bawa terus. Apalagi sekarang dengan model laptop sekarang. Dulu kan kalau buku kita bawa buku. Sekarang kan semua buku kita masukkan ke laptop, udah lihat. Nah ini juga begitu. Kalau mendengar orang baca ayat Quran, masa kita mau cari lagi? Kalau dengan sekarang ini insya Allah udah kelihatan lah gambarnya Pak Ustadz, walaupun belum jauh lah ya, tapi udah tergambar. Wow, yang jelas wah ini udah kenal kita. Banyak lah. Dulu bawa buku pakai tas Pak Joni ya, sekarang pakai Google Drive aja. Jadi sekarang ini kalau ini enggak, kalau ini kelebihannya lagi bukan di laptop kita taruh, di otak kita taruh. Begitu didengar, saya sering itu kan membaca Quran, membaca ayat orang sholat Jumat gitu. Aduh apa nih? Kalau yang senang kita tahu pun kita udah senang kan, tahu apal. Misalnya dibacanya ayat sabihis, oh tahu saya nih gitu kan. Nah, kalau yang panjang, aduh nggak tahu apa nih. Nah pernah saya ini merasa malu waktu saya pergi umroh di Mekah itu, tiba-tiba lagi sholat di Madinah itu sujud orang semuanya. Wah apa ini? Nah, rupanya ayat sajadah yang dibacakan, karena kita nggak tahu kan. Tapi kalau tahu, nah itulah cita-cita saya. Alhamdulillah, insya Allah nih belum lagi apa, insya Allah di sini saya juga sudah mentekadkan diri saya istiqomah. Ini terus nih. Ini satu-satunya sekolah yang orang nggak mau naik kelas, di sinilah dia. Saya masih mau ikut lagi. Kalau pengen hire teman lain orang nggak mau hire ya, sini mau hire lain aja itu orang. pengen naik kelas sudah pisah. Kalau ini nggak mau naik kelas, masuk lagi rencana. Dari Oktober, Pak. Saya dari bulan Oktober. Nah, kebetulan saya juga kan naik di jalan, Bu. Saya itu tanggal 4, saya buka lagi catatan saya. Tanggal 14 Desember saya baru ikut. Orang kan udah mulai dari, saya nggak tahu tanggal 1 Desember atau tanggal berapa, Pak? Tanggal 1. Saya tanggal 14. Masih cengang-cengang aja itu kan. Nah, kata Pak Ustadz, dia bilang, udah dengar aja dulu katanya kan. Tapi saya iseng juga, coba gitu, Pak, saya boleh coba juga. Wah, bisa nih katanya. Jadi semangat juga jadinya. Itu kehebatan Pak Ustadz kita. Tadi pagi udah banyak disebut dari Ustadz ini betul-betul udah mendalami ilmu pedagogik. Walaupun beliau anak akuntan nih, antik juga. Ilmu pedagogik itu murid itu satu-satu disapa, dikasih kesempatan. Nah itu kan memang ilmu, apalagi kan pendidikan orang dewasa kita ini kan, bukan pendidik anak-anak. Iya, betul. Jadi kekuatan saya pagi tadi sudah sampaikan ulang lagi lah. Kekuatan metode Bapak ini satu, tidak di awalnya kita dijebak istilahnya, nggak susah gitu kan, baru ketemu huruf siap baru kita pusing jadi gitu ya kan? Sebelumnya oh ya ini berani kakak Sade asal ada ya, ini kakak Sade ada dua unun, nah ini dia orangnya banyak nih gitu kan, dah tahu ya. Nah, tahu tuh begitu huruf siap baru kita mulai agak melipir, kita panas ya. Ini udah begini Pak, udah di sini nih. Nama Pak Joni. Nah, jadi itu kekuatan Pak Ustadz, tidak memberi stigma pada Al-Quran atau bahasa Arab. Dulu saya selalu bilang, apa itu susah, nggak bakal bisa kamu. Bahasa Arab itu susah itu, bahasa paling sulit di dunia itu. Wah, itu katakan kan. Nah, yang kedua, beliau ini telaten menghadapi kita. Kita tanya, jawab. Walaupun pertanyaan kemarin itu tanya lagi sekarang, ulang lagi gitu kan. Itu kesabaran itu. Nah, betul. Yang ketiga, beliau menyuruh nulis, betul itu. Saya udah coba, yang saya tiru tuh Pak Iwan Muhajirin, beliau tuh lancar betul sekarang. Saya juga coba juga, bisa hafal 14 tuh perubahannya tuh kan. Apa walaupun pernah juga belajar dihafal-hafal untuk kalau ini dengan tulisan hafal. Nah, tiga itu kekuatan metode ini mudah-mudahan membawa kita kepada target saya satu Quran itulah bisa kita penggal-penggal Bu Ina. Target kita satu Quran itu nanti bisa kita penggal-penggal. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Tapi paling tidak Al-Baqarah lah dulu Pak ya, 286 itu bisa. Nah itulah kesan saya ikut di tengah jalan nih di rombongan ini. Tapi nah yang keempat Pak Ustadz bisa membangun satu komunitas. Jadi kita ini sebenarnya bukan belajar aja sebenarnya. Ini membentuk komunitas. Nah komunitas ini banyak saya dengar bahwa ini contoh yang akan saling membawa kita nanti insya Allah di akhirat nanti.
Kalau saya nggak ada, Pak Saad cari, kemana Pak Joni ini kan sama-sama ngaji mas saya. Cari, mungkin saya masih ada di emperan gitu kan, masih diwawancara gitu kan. Gitu bisa. Nah katanya bisa, kita ini saling. Nah itu yang baru, yang saya dengar lagi baru di sini Pak Ustadz. Selama ini kita selalu syafaat itu kita harapkan dari Nabi Muhammad, betul nggak Pak? Rasulullah kan syafaat. Nah sekarang baru saya dengar bahwa syafaat Al-Quran itu ada, betul nggak Pak Ustadz? Ada. Nah itulah itu yang saya dengar. Jadi Pak Ustadz bisa membangun komunitas. Nah ini insya Allah, alhamdulillah teman-teman sekalian kita sudah jadi komunitas. Udah kelihatan itunya kan, kita jalan yang sama, tujuannya sama. Jadi nggak ada ngomong yang aneh-aneh. Nah terakhirlah lagi saya lihat yang kelima Pak Ustadz ini. Banyak perkumpulan-kumpulan sekarang kalau udah ngomong ya larinya ke perbedaan pendapat, terutama perbedaan pendapat soal politik. Nah WA itu banyak yang bubar Pak gara-gara kalau udah satu ngomong ini, satu dukung ini, satu dukung. Tapi Pak Ustadz bisa banget tuh kalau udah keluar dari nggak dibalikkan aja lagi, nggak ada cerita yang lain itu. Itu hebat Pak Ustadz. Jadi 5 yang saya udah lihat dari pengajian ini, alhamdulillah. Itulah kesan-kesan saya. Insya Allah istiqomah Pak Ustadz. Ikut lagi nih besok pagi. Amin, amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Role model saya Pak Saad nih sebenarnya. Betul ya? Role model buat saya Pak Saad. Jadi Pak Joko. Beliau rajin baca. Ya pintar lagi cepat pintar. Mik Pak Joko, mikro. Unmute. Jatuh HP Pak Joko deh. Saat berikutnya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko, Buya, kawan-kawan. Mudah-mudahan kita malam ini sehat dan besok nyambung lagi kegiatan berikutnya. Alhamdulillah telah masuk ini. Tadi saya cukup banyak menjelikan tapi yang penting itu kesabaran, kegigihan, latihan itu tidak lepas daripada itu. Kalau kita latihan, sabar, gigih, insya Allah dapat. Jangan berprinsip tidak bisa. Ada reklame 150M itu kamu bisa gitu kan? Kenapa kita tidak bisa dalam ini? Nah, kita juga bisa. Asal kita mau, jangan kita mengatakan tidak bisa, semuanya bisa. Itu yang paling Cuma yang paling jangan kita berpikir menurut saya, jangan kita berpikir menjadi mufasir gitu kan. Yang paling penting itu kalau kita jadi mufasir baca aja tafsir yang itu, tapi kita baca tafsir tanpa dasar, kita hanya macam-macam koran aja paham bagaimana maksud ini, bagaimana maksud ini. Dengan adanya belajar ini saya rasa manfaat sekali apa yang kita peroleh gitu kan, apa yang kita peroleh. Walaupun kita punya tafsir, saya punya juga tafsir, tapi kan kalau tidak ada ini bacanya itu agak ibarat cuko tidak bergaram gitu kan, cuko pempek tidak bergaram. Ini harus ada garamnya, ada apa. Nah, inilah yang membuat kita menjadi lebih enak itu menurut saya. Nah, itu yang benar. Kemudian dengan adanya jelas bertambah. Nah, kemudian tadinya saya menulis, kalau nulis huruf Arab tuh di kertas tak bergaris tuh Pak Joni, itu kalau tidak turun ke bawah, ke atas. Tidak lurus. Nah, kalau tadi saya coba, alhamdulillah sudah bisa lurus gitu kan. Tapi bisa latihan. Kalau tidak latihan tidak bisa. Nah, itu yang saya rasakan. Yang paling penting kalau kita laku terus di situ, kita akan kan. Apalagi kita sekarang ini kita sudah mendekati garis finish. Gitu kurang. Cuma kita tidak tahu berapa jarak garis finish itu. Kalau tidak diisi pegawai gitu kan. Nah, ini nih yang paling enak. Dengan semangat kita berharapkan belajar ini kita dapat syafaat dari itu. Syafaat yang dijanjikan itu kan harus disiapkan dari sekarang. Ya. Tak ada muncul lewek gitu kan. Kalau sudah kita siapkan, mudah-mudahan ini menurut saya salah satu upaya kita mempersiapkan diri. Dan saya rasakan menjadi lebih sehat kita. Sebab kita komunikasi itu kan bukan komunikasi sembarang tempat berkomunikasi. Kita gunakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kita berarti kalau kita membacanya dan kita pahami, maka kita secara otomatis kita sudah menyambung
percakapan dengan Allah. Nah, kalau itu kita pikirkan, motivasi kita ada. Jadi kita bisa baca apa gitu kan. Atau kita sesuatu yang tidak tahu. Tadi ada yang diajarkan Buya, itu tidak mulai dari awal kan. Buka dari Al-Baqarah terus. Tapi buka, ada latihan kita buka acak. Nah, kita juga bisa begitu, buka acak, kadang-kadang ketemu yang kita cari. Itu yang, tapi dengan kita paham, baca itu, oh ini maksudnya, begitu kata siapa adik dia tadi itu, begitu buka, ini KKL kah, KKSD kah, KKP kah, kata benda kah, atau huruf. Nah, sesudah itu baru kita memaknai berikutnya. Itu yang alhamdulillah kita, walaupun dikit, pelan, tapi pasti. Itu yang paling penting. Tidak ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Kita diskusi, kita silaturahminya saja kita sudah membuat sehat, Pak. Buat ini dengan Buya kan. Saya sekali kan sedang tegang itu ada yang bikin ketawa gitu kan. Nah, itu yang tidak ada jualannya di pasar, ada jualannya itu. Nah, kalau Bapak cari jual pas kalau kita ketawa itu cari jualan, saya mau beli kan. Tapi tidak ada jualannya ini. Nah, itu yang membuat kita gembira. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita mengikuti ini akan gembira. Kalau apa yang dikatakan Pak Joni tadi itu sudah cukup banyak tentang Buya tadi itu tadi siang sudah saya ceritakan. Nah, kemarin hari Rabu kemarin itu saya sedang pisah sambut dengan pelepasan purna bakti saya dari fakultas. Nah, itu saya sempatkan membacakan satu ayat itu bahwa kita itu punya batas. Ajal kita tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, saya bacakan itu dengan metode Al-Hasani itu tadi kan. Sehingga berpikir mereka itu. Sambil itu saya juga mintaan. Sekarang aku kegiatan sedang bangun madrasah, siapa adalah begitu habis itu Pak katanya mana nomor rekening gitu dia kan. Gitu kan. Dengan berkat itu macam-macam cara itu kan. Kebetulan yang ditinggal gitu kan adik-adik, kemudian ada anak, pangkatnya ada mahasiswa jadi dosen segala macam. Nah, itu kan lagi jadi itu yang saya rasa bisa saya praktekkan pada beberapa kesempatan. Itu yang anukan itu. Dan juga barangkali ada manfaat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah dan diberkahi dan dosa kita diampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saad yang telah menyampaikan informasi dan juga pesan dan pesan. Untuk selanjutnya, ya. Kameranya belum buka. Mohon maaf, ini lagi ngedrop ini baterainya. Ya, tadi sempat keluar tadi. Ya. Berikutnya mungkin masih ada lagi Pak Yusuf. Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup, sudah nggak ada lagi. Cukup ya? Baik, kita kembalikan ke Ustadz untuk memberikan feedback dari masukan-masukan dari para peserta. Silakan Ustadz. Oke, syukran Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat terharu dengan sambutan Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Hanya satu kata dari saya, Pak. Dengan Al-Quran, Allah turunkan banyak rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahmat bagi saya semuanya. Memang dulu pernah saya waktu belajar itu cita-cita saya akan membawa sebuah gerbong besar di mana isinya adalah para orang-orang kantor, orang-orang yang tak pernah ke pondok dan orang-orang yang sibuk semuanya. Ternyata gerbong itu memang penuh sih itu semuanya. Mudah-mudahan cita-cita saya dulu itu sudah mulai tercapai sekarang. Nah, saya juga merasakan kepada bapak-bapak semuanya, saya tidak punya teman lagi yang lain, Pak. Pak Yusuf mungkin teman saya di SMP, Pak. Tapi Pak Yusuf tahu, saya sudah tidak punya teman lagi di SMP. Mungkin juga begitu, lihat ya betul. Yang ada adalah bapak-bapak semua sekarang. Teman saya dunia akhirat adalah bapak-bapak dan ibu peserta arisan. Kita sama-sama menghadap Allah nanti. Nah, mungkin teman-teman ataupun peserta semuanya, kesan dan pesan tadi memang saya merasakan juga pertama pada saat saya belajar mulai memahami, saya coba evaluasi, apa kok bisa sebabnya saya bisa paham. Ternyata saya lihat catatannya banyak, Pak.
buku udah habis 7 sampai 10 buku tebal itu. Oh, ternyata menulis kekuatan di situ. Jadi ukuran buku yang habis itu bukan 1-2 buku tebal, Pak, puluhan. Nah, jadi kalau Bapak latihan tuh ya jangan apa. Bahkan saya dulu pernah bercita-cita untuk membuat Al-Quran dengan tangan sendiri tanpa melihat Quran. Nah, itu yang belum terwujud sekarang. Tapi kalau melihat latihan-latihan aja sekilas ya insya Allah bisa. Tapi kalau menulis Al-Quran dengan tangan sendiri tanpa melihat Quran itu berarti hafiz ya. Atau melihat sebentar sekilas tulis gitu. Karena kita sudah tahu gramatikalnya kan, itu belum terwujud. Di menulis. Nah, kemudian tadi mudah. Memang terasa masa itu mudah. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu susah, ya saya terus terang siapapun dia, saya udah nggak sependapat lagi. Kalau memang susah, nggak mungkin, Pak. SOP itu nggak mungkin susah. Siapapun yang punya usaha, nggak mungkin susah. Mudah dia. Kemudian yang satu lagi yang saya catat, cepat ya. Cepat itu saya nanti mungkin ya mungkin tambah hari lagi bisa jadi, Pak ya. Pelan-pelan, saya akan akan perlambat. Kan memang itu masukan saya juga cepat sekali. Karena kadang-kadang terkejar waktu, kadang melihat Bapak ada satu yang udah paham, takut yang udah paham bosan ya, cepat ya. Tapi insya Allah nanti akan saya perlambat. Dan yang terakhir di sini yang paling terasa betul, Pak, pelanggan tetap, Pak. Ada Pak Joni, ada Pak Saad, ada Pak Joko, dan itu ada tetap semuanya. Nah itu hubungan silaturahim itu yang tidak terbentuk di tempat lain. Nah di sini terbentuk. Jadi komunitas kita tadi Pak Joni bilang kan terbentuk dia. Nah dengan Al-Quran, Pak, tidak ada satupun yang bisa membuat seperti itu tidak Al-Quran. Komunitas apalah nggak bisa, Pak, mempertemukan semua orang dari semua daerah, latar belakang yang berbeda, pendidikan berbeda, status sosial berbeda, dan semua berbeda. Bisa dipersatukan, satu-satunya toolnya hanya Quran ini, Pak. Nggak punya lain-lain. Bapak tidak bisa mempersatukan orang atas nama dosen, kumpul semua yang beragam seperti ini, nggak bisa. Hanya Quran. Nah, situlah saya merasa tanpa lelah memberikan materi-materi, nggak pernah lelah. Kadang sakit pun, dikit-dikit, saya tetap menyempatkan diri untuk bertemu bapak-bapak, bertemu dengan teman-teman, dan menyampaikan materi. Bagi saya, lagi Al-Quran ini sudah napas saya sehari-hari, dan saya tidak akan pernah berpisah lagi dengan Quran dan juga dengan bapak-bapak semuanya. Ada waktu pertemuan, tidak ada waktu berpisah. Kapan kita berpisah? Saat kita dipanggil Allah SWT menghadap Allah. Nanti kita berjumpa lagi di situ dalam satu tempat namun arusnya Allah. Mungkin yang bisa saya sampaikan, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyambung, kita nanti ada kelas ya baru lagi. Bagi bapak ibu yang pengen latihan, ada kelas malam, nanti ada orang lagi. Di pagi juga ada. Insya Allah nanti kalau bapak mau latihan silakan pilih pagi atau malam. Atau tetap di sini ya kita bergabung lagi nanti. Dengan mungkin dengan kecepatan yang berbeda. Saya selalu mengevaluasi diri, metode kita ini sudah banyak kali perubahan, Pak. Mulai dari materinya itu berubah terus saya usahakan sebaik mungkin terus. Baik waktunya, caranya, bahasanya saya rubah-rubah terus. Sehingga bisa jadi orang tahu angkatan sebelumnya, kok beda, kok begini ada ini, ya memang begitu rasa-rasa, Pak. Kita tidak terfokus dengan satu cara, tapi tetap dikrit terus. Mungkin itu dari saya. Dulu dari 8 hari ya, Bu ya, 8 hari, 15 hari. Mulai dari 8 hari pertemuan. 8 hari, 15 hari. Saya ikut dari bulan Juni itu, tapi tinggal hari. kelas terus. Saya ikut dari bulan Juni, tapi tinggal kelas terus sampai sekarang. Pak Yusuni peserta tetap juga ini. Saya juga dari bulan Juni, pertengahan Juni. Tapi dia orang dalam sekarang, Pak. Biar nggak kabur karena tinggal kelas terus, biar nggak drop out ditarik mobil ke dalam. Jadi KTU. Orang dalam ya. Saya juga udah berapa bulan, 3 bulan nih, masih tetap aja ngikut terus. Saya menyadari, Bu ya, kalau teorinya ya itu memang untuk 24 jam bisa teorinya aja. Dengan catatan tertangkap. Nah kan ini kadang-kadang pengalaman saya, O-nya itu baru hari kelima, oh begini ya. Nah, kalimat O itu informasi sudah sering. Kali ketiga, kali keempat, oh ini ya.
tadinya penasaran kan dengannya apa maksudnya. Saya ceritakan misalnya usia. Itu sudah 5 kali disebut disampaikan, belum paham juga kan. Pas paham, itu udah berapa kali itu kan. Nah, itu saya paham itu, makanya saya tidak akan pernah bosan ditanya. Memang materi kita seperti itu. Saya pernah dikritik oleh seorang seorang dosen. Kritik saya. Tanya ngapain sih ini ngajar kok diulang-ulang terus? Bosan dong mahasiswa. Dia nggak tahu mahasiswa siapa. Kalau mahasiswa dia memang iya, tapi mahasiswa kita lain. Beda. Mahasiswa di atas 60. Kan mahasiswa kita ini. Iya. Media siswa. Ada dosen sini Pak. Media siswa. Pas presentasi 2 jam itu protes ke saya. Habis 2 jam sambung lagi. Pak, Bapak yang enggak salah nih nyambung lagi. Kenapa? Saya dosen Pak, 2 jam terus berdiri Pak. Bapak dari pagi sampai sore dulu kan berdiri di kelas Pak. Bapak dari pagi sampai sore berdiri. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa sebenarnya. Saya 2 jam cuma tahan Pak katanya kan. Itu kan dia. Nah itulah Pak. Jadi mungkin berkah Quran. Kita banyak tentang Quran Pak, luar biasa Pak. Banyak sekali hal-hal yang karena menurut Bapak mungkin apalagi menurut kacamata kedokteran itu nggak ada ilmunya Pak. Bangkis ngajar, batuk ngajar, panas badan ngajar terus jam 10 sembuh. Saya nggak tahu tuh gimana ilmu kedokteran menjawabnya itu, saya nggak tahu. Jadi dengan Quran itu apa saja bisa. Nah saya buktikan di sini kemudahan, keakraban, keberkahan turun dengan Quran ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, mari kita istiqomah dengan Quran ini. Saya hanya mengajak Bapak istiqomah. Kapan paham, biarlah urusan Allah. Urusan kita tetap istiqomah. Mau paham, tak paham, kita berdoa pada Allah. Karena apa? Hanya Allah yang memberikan kemampuan kita untuk memahami Al-Quran ini. Karena dia miliknya Allah, Al-Quran itu. Al-Quran milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Maka ada ayat Ar-Rahman wa Al Quran. Yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih itu yang mengajarkan Quran ke bapak-bapak yang di ibu. Saya hanya menyampaikan. Jadi demikian Pak Joko, sekali lagi Bapak-bapak, besok kita Jumat pagi ada pembukaan kelas baru. Silakan Bapak hadir, dan bagi Bapak-bapak yang ingin melanjutkan ke kelas seberang, ke Pak Mulyana atau Pak Herman nanti di pagi ada Pak Husain dan Pak Dasril, silakan. Atau tetap di sini, silakan juga ya. Bebas, bebas. Kesana sini boleh ya Ustaz? Kesana sini boleh ya? Ikut boleh, latihan. Boleh. Yang penting sesuai kebutuhan. Iya. Nah, ya. Yang penting jangan masalah jebak. Yang penting jangan masalah jebak apa ini kan. Pak Joni terjebak dia katanya. Terima kasih Ustaz. Ya. Satu kalimat untuk closing statement Ustaz. Satu kalimat saja. Oke. Jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, itu ya. Terima kasih. Allah. Itu adalah kata-kata yang sangat indah, sangat-sangat bagus. Baiklah. Untuk kelas malam, mari pertemuan kita ini pada malam hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa, dan saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana mungkin ada kesalahan ataupun ada kekurangan, itu kesalahan adalah dari kami. Dari kami, dan kekurangan adalah kelemahan dari kami sendiri. Dan volumenya Pak dikecilin mohon satu maaf Pak. Bapak Ibu, ada story. Headset. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada kesalahan dari saya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan baca doa hatmil Quran dan kafaratul majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma arhamna Terjun
lana ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.